Astagfirullahaladzim. Ada hak orang lain di jok motor saya. Akhirnya saya cari pondok pesantren. Demi Allah saya cari pondok pesantren. Yang saya bilang di pagi hari ayam berkokok, orang tua ini sudah sembuh buat diri saya. Tapi kalian yang nggak menginginkan orang tua ini sembuh di depan mata saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Tiki, dan kali ini gua ditemani dengan Bang Ari, dan kita kedatangan tamu spesial hari ini. Sudah hadir di depan kita coba diperkenalkan Abang, silakan Abang. Nama saya pribadi Rendra. Biasa dipanggil Daeng. Oke. Ya. Jadi Bang Rendra ini beliau yang kemarin sempat ikut penelusuran sama kita dan sudah mencoba untuk pembuktian ya. Alhamdulillah. Ya. Oh ya guys, sorry untuk malam hari ini kita tidak ditemani dengan bersama Bang Andre karena memang beliau sedang berhalangan hadir. Jadi kita tetap lanjut. Mungkin sobat lingkaran ada yang sedikit penasaran. Backgroundnya Abang Daeng ini seperti apa? Mungkin bisa kita tanya langsung ke beliau. Silakan. Boleh. Ya, Bang Daeng, silakan diperkenalkan. Abang nih sebelum itu mohon maaf ya Bang ya. Iya, nggak apa-apa. Ini kami mau bertanya karena emang keingintahuan kami juga nih Iya. teman-teman, mungkin juga teman yang di rumah juga sama gitu kan. Bang Daeng ini sebagai apa, atau memang bisa dibilang kan kemarin sempat kita ikut tuh pembuktian ya. Iya, betul. Kan kalau orang awam kira tuh segala sesuatu yang berbau menarik itu kan berarti kan orang spesialis gitu lah ya. Maaf Bang ya. Nah, kalau misalkan saya boleh tanya nih, Abang nih punya kebiasaan atau kemampuan seperti itu tuh dari mana, atau memang sudah ada keturunan gitu Bang? Alhamdulillah di sininya saya nggak namanya belajar tentang yang namanya punya kepandaian seperti ini. Kita dapat yang namanya dari hidayah. Yang namanya hidayah itu diturunkan mau ke siapapun manusianya. Mau dia seorang ustadz, mau dia sekalipun pemabuk. Kalau dia dapat hidayahnya, dia harus ambil yang namanya karomahnya. Dia jalankan sesuai dengan yang diturunkannya sama yang kuasa, seperti itu. Berarti memang apa yang sudah Abang dapat sekarang ini Abang pergunakan dengan sebaik mungkin Bang ya? Alhamdulillah. Gimana Bang Ari, mungkin bisa ditambahkan? Mungkin sedikit rasa keingintahuan saya ya sebenarnya. Selain dari pembuktian itu mungkin lebih tepatnya karomah ya Bang ya. Iya. Karomah apa aja yang Abang Daeng miliki? Alhamdulillah, di saat saya ngobatin orang, insya Allah adalah katakan hasilnya seperti itu. Yang namanya orang sakit, medis, non medis, alhamdulillah itu saya jalani. Sampai saya punya cerita tentang yang namanya saya pengobatan ke daerah katakan Pulau Jawa, seperti itu. Saya dipanggil di sana, diperkenalkan sama teman katakan seperti itu. Di sana saya sampai di sana untuk mengobati ibu-ibu yang sedang sakit, nggak bisa bangun dari tempat tidurnya, seperti itu. Alhamdulillah saya sampai di sana, saya ketemu sama keluarga di sana, dan di situ saya diperkenalkan sama ibu itu sedang tertidur, terbaring gitu. Iya, terbaring. Yang dikatakan dia nggak bisa bangun dari penyakitnya itu.
Dan saya coba, saya pegang ibu itu, saya minta 1 butir telur sama dirinya dari keluarga itu. Saya tempelkan, alhamdulillah di situ ada pembuktian satu yang namanya katakan jarum ada di dalam telur itu. Barang yang ada di dalam tubuh ibu itu. Iya, seperti itu. Dan ibu dari keluarga itu pun bilang sudah 17 orang pintar yang mengobatinya itu. Dikatakan nggak kembali lagi untuk mengobatinya. Akhirnya sampai di sana saya masih terus mencoba mengobatinya. Alhamdulillah di situ saya dapat yang namanya mukjizat di situ. Saya pegang ibu itu. Dekat dulu. Itu keresnya juga. Kok deket sih tadi di sana? Ini kan toke ini. Oh, tadi terus ngomong kaya. Miskin. Kunti di mana? Taruh ngerokok dulu. Oh, iya, mau. Gak kan bisa di kan. Sambil ngurusin. Ibu itu, saya ketemu sama ibu itu dari keluarga pihak dia itu minta pembuktian yang sama diri saya itu apa sih kebisaan saya gitu. Jadi dia mengucaplah ke diri saya itu di depan rumah saya ada sesuatu yang bisa untuk diambil. Kalau memang bisa diambil, katakan dia minta pembuktian diambil dari diri saya itu untuk mengambilnya. Oke. Nah, setelah itu dia bilang nilainya juga harganya lumayan, katakan seperti itu. Ini nilai apa nih bang? Mohon maaf. Ya, nilai bentuk yang dibicarakan dari anaknya. Oke. Bilang ke saya, di situ ada barang yang nilainya tinggi. Itu nantinya bisa kalau diambil buat pengobatan ibu saya, katakan dia seperti itu. Akhirnya dia minta pembuktian sama diri saya buktikanlah sama diri dia. Di keluarga itu lagi pada kumpulnya. Berarti disaksikan ya? Disaksikan banyak orang di situ. Disaksikan banyak orang. Dan di situ saya ambillah, saya tarik 1 buah yang dikatakan emas kuningan sari. Emas kuningan sari? Iya, yang itu namanya buatan dari diri dia sendiri. Ini barang itu sudah tertanam lama gitu? Iya, dia bilang seperti itu. Ada yang dikatakan logam mulia di halaman dia. Yang nggak ada orang bisa ambil. Kalau memang bisa untuk mengambil itu, ibu saya pasti sembuh katanya. Berarti memang sebelumnya sudah ada yang pernah mencoba? Iya, dari 17 orang pintar itu yang tadi saya ceritakan, dia nggak kembali lagi. Nggak kembali karena mereka nggak mampu? Iya, seperti itu. Jalan cerita ini, saya cerita ini cerita nyata. Oke. Dan di situ, setelah udah saya ambil pembuktian, katakan nongol lah kuningan sari itu, katakan ini barangnya. Setelah udah diambil barang itu, dia ngeliat nyata, saya bisa mengambilnya. Dan dia mohon sama saya, Bang Rendra, boleh nggak barang ini besok saya jual untuk makan saya sehari-hari? Itu mohon maaf bang, yang minta itu siapa bang? Anaknya. Anaknya sendiri? Anaknya yang minta seperti itu sama saya. Tapi saya katakan sama dia, saya nggak pernah jamin itu asli kemurniannya. Kenapa tuh bang? Karena itu memang buatan dia. Ini wujud mistik atau gaib lah ya? Iya, yang seperti itu. Jadi untuk kemurnian atau keasliannya pun kita belum bisa memastikan. Karena kerjaan saya pun belum selesai. Dan di situ dia masih minta pembuktian sama saya. Di kemudian hari dipertanyakan lagi saya sama keluarga di situ. Kapan untuk mengambil lagi sisanya? Katakan seperti berarti itu. masih ada yang sisanya bang? Masih banyak sisanya. Dia tempatnya itu di sekitaran situ atau rumah kosong? Rumah kosong. Rumah kosong. Tapi yang saya bingungnya rumah kosong itu banyak yang namanya tuh kendaraan-kendaraan yang hancur bekas tabrakan. Oke.
itu dijadikan tempat atau Ya, tempat yang dikatakan gudang lah, ya, seperti gudang itu. rongsokan itu. Akhirnya saya diajaklah saya masuk ke gudang itu. Di sini letaknya banyak. Itu abang menunjukkan gitu. Iya, anaknya sendiri yang ngomong seperti itu. Oke. Akhirnya kita gali. Kita gali, di situ ada yang namanya satu batu sebesar ini. Lama-lama batu itu besar seperti ini. Lama-lama lagi lebih besar lagi dari yang ini. Dari yang keempat itu besar, tapi yang satu ini saya nggak pernah mau tampilkan. Karena itu dituju ke diri saya. Nah, keesokan harinya ini saya disuruh datang lagi sama dia. Tapi sebelum saya datang, saya kan sudah dipekerjakan sama dia. Berarti di situ ada hak saya dong. Iya. Dikatakan buat ongkos bensin saya pulang. Seperti itu. Nah. Dikasihlah saya sama dia buat ongkos pulang. Tapi saya besoknya 2 hari kemudian saya disuruh datang lagi untuk mengambil yang namanya sisa benda emas batangan itu. Ini masih ada sangkutnya sama yang telur yang pertama tadi? Ada. Ada. Ini Ada. Sama. Ini masih milik. Masih cerita ini. Heeh. Nah, saya pegang lagi orang tua itu. Dia mulai melek matanya, tapi dia belum bisa bangun. Kenapa tuh bang? Karena memang itu sudah permainannya dia. Ini mohon maaf bang ya, ini permainan si ibu, Iya, dan keluarganya. keluarganya. Iya. Berarti Mungkin bisa dikatakan ngetes ya bang ya? Ya, Hmm, yang dikatakan sama dia itu 17 orang pintar yang ngobatin dia itu nggak kembali lagi. oke. Alhamdulillahnya 17, bukan ke 18 dia bicaranya. Karena ke 18 itu saya. Lanjut ke depannya, saya datang. Saya datang lagi, saya ambilkan lagi barang itu. Sesuai dengan permintaan dia. Lanjut tuh. Ya. Heeh. Dikumpulkanlah, katakan itu sudah nongol. Barang itu sudah nongol lagi di tangan saya. Dikumpulkanlah sama dia di baskom. 2. Berarti masih ada yang namanya 3 lagi. 3 lagi dalam bentukan sama. Bentukan sama, tapi dia lebih besar. Oke, berarti ini emang dari yang kecil lama-lama besar. Iya, lama-lama besar. Nah, cerita itu setelah saya masuk lagi ke gudang situ, saya punya batu yang namanya katakan merah delima. Wow. ini Ini punya abang sendiri atau Punya saya sendiri. Saking dia tertariknya sama barang saya, disuruh ditaruhlah barang saya itu di tempat galian batu. oh yang semula tadi tuh. Iya itu. Akhirnya batu saya itu saya taruh di dalam itu, sambil diuruk lagi, diratain lagi. Dibawalah lagi saya ke rumahnya dia. Di situ hati saya mulai nggak enak. Kenapa, Sedih rasanya itu seperti itu. Apa emang abang terbawa sama Nggak nerima punya saya. Oke. Nggak nerima. Akhirnya, Tantangan lah ya? iya, akhirnya saya balik lagi ke rumah kosong itu lagi. Saya suruh gali lagi itu barang saya. Akhirnya saya ambil lagi barang saya. Malam ke malam itu dia mempertanyakan sama diri saya, Bang Rendra, boleh nggak saya ganti jubah? Saya mau kerja malam ini. Oh, silahkan. Saya bilang silahkan. Tapi saya besok harinya saya nggak mau uang hasil kerja kalian semalam. Saya gituin. Oh iya, kata dia gitu. Dan akhirnya itu pembuktian yang ke-3. 3. Saya tampilkan lagi barang itu. Nyata lagi. Itu langsung disaksikan masih ya? Masih disaksikan. Sama pihak keluarganya? Ya. Tapi buat besok kelanjutannya lagi saya datang. Itu saya dikasih uang 2,5 juta. Itu saya bawa pulang uang 2,5 juta sampai ke rumah saya. Tapi di situ saya nggak tenang. Diri saya nggak tenang karena uang itu kebawa sama saya. Itu saya dikasih
ini saya sedikit penasaran ya. Tadi abang katakan boleh nggak saya ganti jubah kan? Nah, iya. Itu maksudnya gimana bang? Ya. Saya belum begitu paham soalnya. Nah, itulah ya kan yang namanya pesugihan. Dia berpesugihannya dari 3 keluarga itu. Ibu, bapak, anaknya itu. Dia bermain seperti itu. Mungkin bisa abang jelaskan lagi tuh pesugihannya dalam berbentuk apa? Babi ngepet. Yang dikatakan dia pakai jubah. Jubah Dia itu pakai berubah jubah, gitu ya? dia ngilang. Tapi cara pengambilan uang dia itu nggak nggesek. Nggak nggesekin badan. Dia cukup tangan, dia jalan begini, itu tinggal dilempar begini, ada di kamar dia. Karena saya ngelihat nyata. Oke. Berarti ini beda sama versi yang kita ketahui ya? Iya, seperti itu. Nah, disinilah yang ketiga ini, dia minta pengen langsung yang kelima diambil. Yang kelima? Iya, saya nggak mau. Saya bilang, kalau memang mau yang kelima, ini batu saya yang akan nantinya memurnikan itu barang, saya bilang. Karena tanpa harus darah, saya bilang. Akhirnya saya minta uang sama dia di angka 13.500.000, itu nyata. Tapi saya bilang saya nggak mau hasil kerja kalian semalam. Atau uang yang tidak-tidak. Saya mau uang murni. Dikeluarkanlah dari kamar dia, dia ambil uang segepok. Ini barang saya di sini. Uang jatuh seperti ini. Dari uang sekian banyaknya dia lempar, jatohin, itu cuman yang nyata. Cuman 3 juta. Karena apa? Ini uang 3 juta ini uang nyatanya, uang tabungan anak sekolah. Karena dia seorang PNS, guru. Ini dia mengambil uang tabungan. Saya bilang, saya nggak mau. Itu bukan hak saya bilang gitu. Tapi dipaksakan sama dia. Nyata. Karena itu uang nyata. Bukan uang hasil kerja dia. Itu bukan uang goib. Ya. Masih kurang lagi 10.500.000. Akhirnya saya dibilang sama dia, tunggu besok hari, kata dia gitu. Nah, setelah udah besok hari, itu saya pulang. Karena saya nggak mau nginep di rumahnya. Kalau saya nginep di situ nggak tahu jadinya saya. Saya pulang dengan bawa uangnya 3 juta ini, saya taruh di jok motor saya. Itu saya nggak bisa pulang, diputer di situ aja, diputer di situ aja, diputer di situ aja. Itu kenapa tuh bang? Karena ada uang itu yang bukan hak saya. Akhirnya alhamdulillah di situ baru saya sadar. Astagfirullahaladzim. Ada hak orang lain di jok motor saya. Akhirnya saya cari pondok pesantren. Demi Allah saya cari pondok pesantren. Yang di situ saya ketemu santrinya. Santrinya saya bawa dulu ke rumah orang itu. Ke tempat yang ibu-ibu sakit itu ya. Dan di situ saya suruh ngaji di situ. Seorang santri yang pandai Al-Quran. Sampai di situ nggak bisa baca apa-apa. Ketakutan dia. Sampai di rumah itu nggak bisa ngapa-ngapain? Nggak bisa apa-apa. Itu kenapa tuh bang? Itu efek dari energi si keluarga itu? Iya, dari keluarga itu. Berarti lumayan besar juga ya yang dibikin ya? Iya, karena yang dibilang dia itu 17 orang pinter, nggak kembali lagi yang dikatakan meninggal. Katakan seperti itu. Alhamdulillah saya yang ke-18. Jadi saya nggak sampai ke bawah sama dia. Dan di situ saya bawa lagi dia ke pondok pesantren, santrinya itu. Saya mau ketemu sama kiainya. Ketemulah sama anak-anak itu. Sama yang ngikut sama saya. Karena saya pengen pulang. Saya pengen pulang, saya pengen ketemu anak istri saya. Akhirnya saya ketemu pondok pesantren itu. Dan di situ saya punya kalungan. Kalung yang saya pakai itu. Kalau buat ngobatin orang, kadang saya buat. Adalah pegangan di diri saya, katakan. Tapi tetap dengan adanya keyakinan saya. Nah, di situ sampailah saya di masjid pondok pesantren itu. Ini anak kecil yang biasanya sama saya.
kok nggak sebiasa-biasanya dia itu sifatnya aneh. Kenapa tuh bang? Nah, di masjid itu kan ada yang kobakan buat alas kaki ya. Oke. Nah, di situ saya di depan kobakan itu, pas saya lagi mau cuci kaki saya di situ, muka anak ini berbentuknya monyet. Monyet. Dan di situ dia memegang uang segitu banyaknya, sedangkan saya tahu anak itu nggak punya apa-apa, orang susah katakan seperti itu. Dan di situ lagi itu dia mengeluarkan kotoran-kotoran binatang, bukan kotoran manusia. Oh, wujudnya yang abang lihat tuh maaf ya tadi monyet. Iya. Dia tuh mengeluarkan kotoran itu ya. Iya. Dan di situ saya buka bajunya, saya lihat kalungan saya itu ada di diri anak itu. Itu yang saya bingungnya. Iya. Nggak ada di diri saya, pindah ke dia. Itu kalau boleh tahu bang, abang umur berapa tuh bang? Ada sekitaran, cerita ini belum lama. Belum lama? Iya. Cerita ini sekitaran 7 tahun yang lalu. 7 tahun. 7 tahun yang lalu. Nah, di situ saya bukalah baju. Saya ambil lagi kalungan itu. Saya cuci di air keran, di air wudhu itu. Saya bersihkan lagi, saya masukkan ke leher saya lagi, saya pakai. Saya buka baju dia, itu bajunya dia berbentuknya gambar-gambar binatang, gambar monyet. Gambar-gambar. Iya. Itu saya buka bajunya, saya bakar bajunya, kepanasan anak itu. Itu kalau boleh tahu bang, itu si anak ini kenapa tuh? Kok bisa tiba-tiba dia berubah? Apa emang efek dari yang rumah tadi? Efek dari rumah yang di situ, dia dikasih baju. Oh. Jadi ceritanya dia datang ikut sama saya tadinya, sama ponakannya ibu yang saya obatin. Okay. Saya bawa, ya kan? Saya bawa anak itu ke situ, dibilang, kok bajunya jelek banget. Noh, Pak, kasih noh anak itu baju tuh di dalam banyak. Dibawalah dia ke dalam. Saya mana tahu tadinya kalau dia mau dikasih baju yang seperti itu. Tanpa sepengetahuan abang. Iya. Nah, sampai cerita lagi saya di pondok pesantren itu, karena saya benar-benar pengen pulang, ketemu anak istri saya. Alhamdulillah saya ketemu kiainya juga kiai. Maaf ini mah bukan yang jeleki seorang ulama atau seorang kiai. Kenapa gitu? Saat saya bawa uang 3 juta itu, saya baru geletakin begini, disamber, brek. Saya nyebut, astagfirullahaladzim. Itukah kelakuan seorang kiai di depan santrinya dan di depan orang banyak? Belum saya jelasin uang ini untuk apa, tapi udah disamber sama dia. Oh, udah diambil aja. Iya, seharusnya dia menjelaskan dulu. Saya jelaskan, ini gunanya buat apa, tapi tetap saya bilang sama Pak Kiainya, alhamdulillah Pak Kiai, walaupun uang itu Pak Kiai ambil dengan cara seperti itu, saya ikhlas lillahi ta'ala, karena saya pengen pulang. Tapi tetap uang itu saya titip buat amanat anak-anak yatim. Karena itu bukan hak saya gituin. Itu abang sedekahkan. Iya, karena saya pengen pulang, saya gituin. Alhamdulillah ya, udah sampai di situ cerita itu, Pak Kiai itu bilang sama saya, Rendra, kalau ada apa-apa, jangan cari-cari saya ya. Pak Kiai itu sampai gitu? Pak Kiai itu sampai bilang seperti itu sama diri saya. Ini ada maksud tertentu atau gimana bang? Kok bisa tiba-tiba ngomong kayak gitu Pak Kiai? Jadi pas saya temuin Pak Kiai itu dia pakai singlet, tiduran seperti ini, dan dia pas ketemu saya langsung di situ ada sejadah dibuat kerudung kayak gitu, seakan-akan tuh dia kayak seorang perempuan. Kayak seorang perempuan. Ya alhamdulillahnya sih tetap saya ikhlas lillahi ta'ala. Uang itu saya dasarnya saya tuju buat anak yatim. Karena emang dari awalnya abang sudah niatkan ya? Iya, karena saya pengen pulang. Akhirnya sampai itu di pagi hari saya di rumah orang tua itu. Saya benar-benar pengen buktiin kalau orang tua itu udah sembuh buat saya. Dan akhirnya saya datang lagi ke situ di pagi hari itu, disuruh ambil untuk yang 4 sama yang 5. Akhirnya saya ambil yang 4, yang 5-nya enggak. Diambil tuh dibawa sama Dalam arti saya tarik lagi barang itu, saya
tampilkan di diri dia, tetap saya tampilkan. Tapi yang 5 ini enggak saya tampilkan. Karena yang 5 ini ditujunya ke saya. Dia berbentuk batu besar. Ini maksud dari ditujunya ke abang tuh gimana bang? Ya, ditujunya saya diginiin sama dia. Bang Rendra, nanti kalau Bang Rendra udah nggak kesini lagi, nanti saya akan bikinkan rumah yang mewah. Seperti itu bahasanya dia. Saya langsung tuju, astagfirullahaladzim. Makanya saya nggak tampilkan yang 5 itu, karena itu tujuannya ke diri saya yang 5 itu. Mungkin Karena bisa dikatakan tumbal ya bang. iya, seperti itu. Karena tujuan yang kelima itu saya dibuatkan rumah nisan, katakan seperti itu sama dirinya. Di pagi hari saya datang ke situ, saya bilang, demi Allah, di pagi hari yang berkokok, orang tua ini buat saya sudah sembuh. Itu saya disuruh datang di pagi hari itu, saya datang. Saya buktikan di pagi hari itu dengan adanya uang yang dibilang kekurangan 10.500.000. Seperti itu. Anaknya mau ngasih saya uang itu dengan di uang 10.500.000 itu diplastikin seperti ini. Oh, Iya, diplastikin, dibalutin plastik hitam lah, katakan seperti itu. Bang Rendra, ini uangnya. Saya nggak ambil. Sengaja saya nggak ambil. Nah, kedua lagi, akhirnya bapaknya yang ngambil. Bang Rendra, ini uangnya. Sisa kekurangan kemarin, katakan seperti itu. Saya nggak ambil lagi. Saya pengen tuh. Bukan dia yang mengasih ke saya gitu. Tapi sih. Akhirnya orang tua perempuan itu bangun dari tempat tidur. Dia nguber-nguber saya. Di saat saya mau pulang, saya dorong motor saya ke gerbang. Dia lari nguber-nguber saya buat ngasih uang ke saya itu yang 10.500.000. Saya katakan sama anak-anaknya dan keluarganya di situ. Yang saya bilang di pagi hari ayam berkokok, orang tua ini sudah sembuh buat diri saya. Tapi kalian yang nggak menginginkan orang tua ini sembuh di depan mata saya. Tapi saya buktikan. Di saat orang tua ini mengantar uang 10.500.000 menguber-nguber saya lari-lari, apa dia nggak bisa jalan itu? Buat saya itu udah sembuh karena dia udah bisa berdiri dan lari-lari. Seperti itu. Alhamdulillah. Sampailah saya pulang lagi ke rumah. Ditelepon saya dari keluarga, ponakannya yang ngebawa saya ke sana. Itu saya ditelepon, Bang, nggak usah kesini lagi. Akhirnya saya bilang, yaudah, nggak usah. Itu saya kesana lagi. Itu maksudnya dia tuh ada kesan marah atau? Nah, yang dia bilang tuh putus di situ. Nggak usah ada pengobatan lagi karena udah sembuh, katakan seperti itu. Tapi kok kenapa pas saya iyain, itu saya dihujankan batu di genteng rumah saya itu bedak. Saya kayak orang gila saya di situ. Itu emang di rumah abang aja yang abang rasain atau memang di sekitar? Di rumah saya aja. Baju yang saya pakai itu ada 3 karung, semua itu baju saya itu terbang. Akhirnya saya bungkus di karung, saya bakar di dalam rumah saya. Tapi yang saya bingungnya rumah saya nggak kebakar. 3 karung saya bakar di situ. Itu kenapa bang? Kok bisa abang kepikiran buat kebakar itu? Apa yang abang? Karena tahu? baju itu saya pakai ke sana. Oh, baju. Jadi itu dia itu sampai ke rumah saya dengan adanya baju itu nempel, katakan kodamnya itu yang enggak itu sampai ke diri saya. Seperti itu. Gini bang, mohon maaf. Tadi kan sempat di cerita awal kan si ibu ini kan minta tolong ya. Iya betul. Sudah 17 apa namanya? 17 orang pintar yang dikatakan orang sama pintar. dia untuk mengobatinya itu nggak kembali lagi. Nggak kembali lagi. Arti kata tuh nggak mempan lah atau nggak bisa menyembuhkan lah gitu. Iya sampai betul. tuntas. Nah yang saya mau tanya ini, abang tuh diminta untuk menyembuhkan ya, mencoba untuk Iya menyembuhkan si ibu betul. ini ya. Tapi Tujuannya lain. nah tujuannya itu Tujuannya dia lain. Jadi bukannya buat menyembuhkan dia, dia buat untuk mengambil orang yang mengobatinya itu. makanya dari 17 itu pun sudah Sudah nggak ada semuanya. Jadi memang maksud dari tujuan keluarga ini berarti ya? Iya betul. Bukan perorangan ya? Bukan. Nah kalau untuk si keluarga ini apa memang abang masih ada tahu gitu bang cerita dari keluarga ini, masihkah mereka seperti itu atau memang
Ya kalau Abang buat saat sudah ini lepas? sih saya udah lepas sama dia, tapi itu udah pasti dia masih bermain. Karena yang kayak gitu mungkin bisa dibilang nagih ya bang. Iya, karena dia udah seperti ini. Dia punya keyakinan ya, katakan kita punya keyakinan Allah ya. Dia pandai membaca Al-Quran, ayat-ayat suci Al-Quran karena jebolan santren. Siapa ini? Orang-orang itu Oh, jebolan santren. orang-orang yang sempat mengerti lah. Gitu. Iya, sampai akhirnya dia menyimpang yang katakan dia menduakan keyakinannya seperti itu. Dengan adanya pesugihan, katakan seperti itu. Nah, kalau yang di lingkungan ataupun di apa namanya, ya di lingkungan setempat itu tahu nggak sih bang kalau misalkan keluarga itu tuh Ada satu tahu yang di depan rumahnya. berarti nggak banyak tahu. Yang depan rumah itu doang yang tahu tentang orang ini kalau malam diangkat jam 2 atau setengah 3 itu selalu yang namanya dia buka gerbang. Sampai di gerbang itu dia hilang. Oh, berarti tetangga ini memperhatikan. Iya, memperhatikan dia. Sampai seperti itu. Tapi biasanya kalau misalkan orang yang maaf ya bang, Mm-mm. orang yang bermain maaf nih pesugihan ini mereka tuh nggak terlihat kayak orang kaya ya. Atau Iya. memang dia tuh Memang dilihatnya biasa aja, tapi uangnya banyak. jadi apa namanya belum tentu orang yang biasa-biasa aja tuh ataupun yang kaya. Iya. Tapi yang saya bingungnya kalau dia nggak punya apa-apa ya, itu dia punya mobil. Anaknya motornya keren-keren. Terus yang saya bingungnya itu di rumah kosong itu banyak kendaraan-kendaraan yang hancur gitu. Oh, Mungkin korban dari pesugihan. Iya, jadi setelah dia meninggal, yang tabrakan ini meninggal, barang itu ada di polsek atau seperti apanya, itu diambil lagi sama dia. Diambil lah, taruh disimpan, dikumpulkan. Sudah berapa banyak korbannya? Karena anaknya itu kemakan sama dia. Anaknya lagi kemakan. Nah tinggal 2 anaknya ini nih yang nggak kemakan karena dia ngikut bermain. Kalau dia nggak ngikut bermain, dia pasti kemakan juga. Mantunya udah kemakan juga. Saudaranya kemakan. Kemakannya lewat mana? Lewat makanan diantarkan sama dia. Dikasihlah uang sama dia. Seperti itu. berarti orang yang bermain itu tuh yang pertama kali dimakan tuh keluarga ya. Keluarga udah pasti. Keluarga dia udah nggak kesampean buat di keluarga. Dia carilah ke orang pintar. Yang untuk berusaha tuh dekat sama diri dia gitu. Bisa dibilang Jepang atau pesugihan bang. Nah, ini gimana cara menghindari? Kita kan nggak tahu nih. Iya. Nah, Cara menghindarinya Ya. dengan maksud tujuannya biar kita nggak kena tumbal dari dia. lebih mendekatkan lagi diri kita dengan adanya kita punya keyakinan seperti itu. Mungkin bisa dibilang kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Betul, seperti itulah ya kan. Karena dengan adanya kita mendekatkan diri kita kepada keyakinan kita, itu nggak akan sampai mereka itu ke tujuannya. Seperti itu. Untuk sobat lingkaran, di sini kita ada beberapa hasil, mungkin bisa dikatakan seperti itu ya bang ya. Betul, betul. Hasil dari penelusuran kemarin. Mungkin Abang Daeng bisa menjelaskan dari barang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya. maksud dan tujuannya seperti apa? Jadi kemarin tuh sempat pembuktian yang pertama itu hasil yang kita dapatin itu kan bentuk tokat ini bang ya? Iya. Sorry. Ini yang trisula ini. Ini yang pertama kita dapat Adi sendiri ya, yang ngambilnya ya, bukan saya ya. Ini perwujudan dia ini dari bentuk yang namanya ular kepala dua. Oke. Ya, jadi bentuknya seperti ini. Kalau ini trisula, tapi bukan. Dia berbentuk ular kepala dua yang bisa lari ke sini, bisa lari ke situ. Dari barang-barang ini udah netral ya bang ya? Maksudnya udah aman ya? Udah netral semua. Karena setelah pembuktian kemarin nggak kita bawa ya, karena sempat sama bang Hendra ini dimurnikan atau dinetralkan gitu lah. Iya, betul. Mikir nggak Nah. tuh? Nah kalau ini apa tuh bang? Dari tongkat yang ini kita dapat, ini perwujudan goibnya, dia ular cuma setengah badan doang yang dikatakan bisa dibilang buntung ya.
badannya dia nggak ada di sini karena sisiknya aja seperti ini. Setengah ya. Ya setengah. Ini Jadi penemuan insya kita yang Allah- kedua ya bang ya. Insya Allah banyak manfaat dan kegunaannya ini. Insya Allah banyak yang cari. Kalau mau lihat hasil cuplikannya nanti akan tayang besok. Oke, jangan lupa saksiin konten-konten kita yang sebelumnya kemarin sempat tayang. Inilah hasil yang sudah kita dapatin. Iya. Jangan lupa ya di apa? Subscribe ya. Di komen, Iya, di like, komen. subscribe, dan di share. Lingkaran hijau. Asli guys. Lumayan buat ketok pala bisa. Benjol bang. Yang selanjutnya barangnya mana bang? Ini yang ketiga. Ini modelnya kayak kembang. Oke, Ya, ini kalau bisa dibilang ini buat kembang. yang biasa tuh ada di kebun-kebun, dia nyatanya dia itu yang bentuknya merah, warnanya merah tuh kayak dia yang dibilang apa? Empan ular ya. Oh, Kayak empan ular. Ya ini satu nih Denis. Sama ini nih. itu terbuat dari bahan apa bang? Kuningan bukan? sih? Kuningan. Kuningan. Nah, ini seperti ini kuningan. Nah, sebelum ini kita tadi mau ngambil yang namanya selendang. Mm-mm. Selendang. Karena selendang nggak diizinkan sampai dia bilang seperti itu. Nanti ada di lingkaran pokoknya, lihat di YouTube-nya ya. Ada di konten yang kemarin yang sudah tayang. Itu akan nanti ada dijelaskan yang dia bilang itu jangan diambil. Tapi saya dikasih satu sama dia ditujunya yang dibilang pohon nggak ada ranting, nggak ada daunnya, polos. Ini hasilnya. Itu kalau boleh tahu pohon apa bang? Pohon Pohon kelapa atau? mahoni, Mahoni. mahoni, biji mahoni. Nah, ini hasilnya nih. Jadi mungkin sempat kita cari-cari pohon itu Iya. ya, dan akhirnya ketemu juga ya. Ya. Ini yang terakhir batu pandan yang ada di pohon asem, nempel dia. Kalau cuman ngelihat seperti ini aja kurang jelas, lihat di YouTube lingkaran. Bang, kalau misalkan batu pandan ini kalau orang Betawi itu harus punya nggak sih bang ya? Ya kalau dikatakan jawara-jawaranya iya ya orang-orang dulu ya. Yo, Gini dah pokoknya. Ini nanti akan saya kasih ke saudara saya nih. Hasilnya ini. itu goib itu goibnya apa bang? Kalau boleh tahu bang, bentukannya? Jawara dah. Jawara. Iya. Insya Allah bermanfaat nih buat ya. Amin, amin. Ada yang mau di ini kita buktikan sama dia. Oke. Oke guys, kita bakal coba pembuktian sama Bang Ari dari Bang Daeng Hendra. Insya Allah nggak kemana-mana, cuman ada di tempat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Indah. Ini bisa komunikasi nggak bang? Bisa. Bisa. Oke guys, kita coba komunikasi. Assalamualaikum. Siapa sih bicara? Siapa sih bicara? Enggak nyampe sama dia. Kenapa saya nggak boleh tahu? Kenapa?
nggak ada yang mengguntung. Oh, gitu. Ya karena dia tarik-tarikan badannya. Nggak bakal kena. Nggak bakal kena zaman. Ayo kalau mau ditanya. Kamu yang dipanen mana? Ini benda pusaka ini wujud dari kamu? Iya, Kamu sudah lama di sana? sudah. Fungsi kamu tuh buat apa? Kamu tuh di sana ngapain? Saya penjaga rumah sana. Apa yang kamu jaga? Rumah aja di sana? Warga Ya, di sana? tidak ada. Saya hanya penjaga di sana. Kamu hanya dikhususkan untuk penjaga ya? Ya, Kayak Oke aja. masih minum dong. Ari, Enak di rebahan tidur. iya. Assalamualaikum. Aduh, nenek. Bangun. 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 Minum dong. Kenapa? Apa-apa. Lelah. Itu baru berapa menit aja. Udah berasanya udah kayak seperti apa tahu. Karena yang ditindihin seperti ini, dia langsung ulu hati mainnya ya. Tekan gitu ya. Iya, ulu hati ketekan. Ya, jadilah seperti itu. Tapi insya Allah Tapi memang wujud sini memang dia tuh cuma penjaga tadi ya. penjaga dia di situ. Enggak Iya. macam-macam atau Nggak buat macem-macem, dia di situ. Dan di situ keluarganya banyak. banyak. Berarti dia menjaga keluarga besar kali ya. Keluarga besar lah. Ini kita ngomongin apa ya bang? Tadi ada yang lewat. Ada runtutnya. Yang berasa apa? Tapi bang, Habis apa ini bang? kayak habis nguli bang. Badan terus sakit. Oke, tadi itu pembuktian dari salah satu benda pusaka yang wujudnya goib itu ular. Itu dibuntung ya bang? Ya, ular kepala dua. Sorry, kepala dua. Yang sifatnya dia tarik ke sana, tarik ke sini. Jadi mendekati Iya. kepala sama kepala tuh. Bang Ari aman? Insya Allah aman. Ada yang mau sampaikan tambahan? Tarik nafas saja, keluar Allah. Tarik nafas, keluar Allah, jadi enak. Tarik nafas, keluar Allah, aja enak. Aman. Aman. Buat sobat lingkaran, saran saya jangan lakukan ini di rumah tanpa ada pengawasan dari orang lain ya, yang mengerti hal-hal seperti ini. Karena itu sangat berbahaya buat diri kita dan orang lain. Betul. Mungkin dari Abang Iki ada tambahan lain? Kalau dari saya buat teman-teman ya, khususnya dimanapun kalian berada, tetap jaga apa namanya norma-norma ataupun adab lah ya dimanapun kalian berada, karena kita nggak pernah tahu dimanapun yang namanya goib itu pasti ada. Ada. Karena kita hidup pun berdampingan ya bang. Betul. Jadi baik Segala sesuatunya sudah berdampingan ya. Ada langit, ada bumi. Ada dunia nyata, ada dunia goib. Harus bisa menjaga sikap kita aja. Sama kita bertempat di mana kita bertempat, kita harus pandai-pandai menjaga diri kita dan lisan kita. sebelumnya saya dan teman-teman berterima kasih nih bang. Iya. Sama abang Sama-sama. sudah menyempatkan waktunya
sudah mau berbagi cerita dan ilmunya juga. Terima kasih Bang Hendra. Intinya lebih mendekatan lagi diri kita sama keyakinan kita ya. Kemanapun keluar, ucap katakan Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah selamat. Karena kita keluar rumah itu banyak rintangannya. Sudah tahu kita dikasih tanggulan di saat kita berjalan, kita disuruh pelan-pelan. Apalagi adanya tikungan. Kadang orang nggak ada bismillahnya, kecelakaan ada aja musibah. Karena sudah diperingatkan dengan ada tanggulan itu, kita harus pelan-pelan, tapi kita lalai. Oke, begitu aja. Bang Ki. Untuk sobat lingkaran, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari kita. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.